Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Luwuk, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Bisnis Digital. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Ekonomi Digital dengan dosen pengampu Ibu Asmita Wulansari Daeng Liwang, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 5 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Oke, langsung saja inilah dia video presentasi dari kami. Di sini kelompok kami akan membahas materi tentang transformasi digital. Apa itu transformasi digital? Definisi transformasi digital dan sejarah transformasi digital. Transformasi digital adalah proses di mana organisasi atau individu mengadopsi teknologi digital dan strategi baru untuk mengubah cara mereka bekerja, berinteraksi, dan menciptakan nilai. Selanjutnya, sejarah transformasi digital dimulai pada tahun 1950-an. Awal komputasi digital dengan komputer besar. Pada tahun 1990-an, munculnya internet memungkinkan konektivitas global. Kemudian, pada tahun 2000-an, perkembangan internet, mobile computing, dan e-commerce. Selanjutnya, pada tahun 2010, ledakan teknologi seperti cloud computing, big data, dan kecerdasan buatan. Dan terakhir, pada saat ini, organisasi mengadopsi teknologi ini untuk meningkatkan efisiensi, inovasi, dan pengalaman pelanggan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi Zulfikar, tren dan teknologi digital terkini. Tren dan teknologi digital terkini yang dapat ditemukan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut. 1. Edge computing. Edge computing adalah tempat penyimpanan data yang terdistribusi cepat karena proses pengambilan data lebih dekat dengan sumber data dibandingkan dengan penyimpanan data cloud. Dengan kata lain, pengguna dapat lebih cepat mencari data ataupun kumpulan informasi dalam jumlah besar dari sumber secara langsung. 2. Otomatisasi proses robotik atau RPA. Robotics Process Automation adalah teknologi perangkat lunak yang bekerja secara otomatis yang dapat digunakan untuk menafsirkan aplikasi, memproses transaksi, dan menangani data, dan bahkan membalas email. RPA akan memudahkan berbagai pekerjaan dan menganalisisnya dengan cepat dan akurat, serta menumbuhkan peluang karir di bidang IT. 3. Metaverse. Penduduk asli metaverse yang tumbuh besar dengan bermain game dan bersosialisasi dalam realitas digital alternatif akan mendorong perusahaan untuk menyelenggarakan konser, pekan mode, perjalanan pelanggan, dan aktivitas edutainment pada tahun 2023. 4. Artificial Intelligence atau AL. Artificial Intelligence atau AL itu kecerdasan buatan, atau artinya Visual Intelligence AI telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, mulai dari e-commerce hingga algoritma media sosial. Perusahaan retail dan hiburan akan meluncurkan percontohan yang lebih meningkat mengenai cara membangun ketertiban dan loyalitas pelanggan di berbagai metaverse, terutama platform game seperti Roblox. Teknologi ini dapat menghasilkan interaksi seperti manusia dengan pemrosesan data. 5. Teknologi berkelanjutan. Teknologi berkelanjutan yaitu seluruh bidang berkelanjutan berbasis teknologi akan memainkan peran penting tahun ini. Pertarungan perebutan semikonduktor yang menggerakkan smartphone, komputer, mobil, peralatan rumah tangga juga akan menjadi tren. Augmented Reality (AR).
Augmented reality adalah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk melihat objek maya secara 2 dimensi atau 3 dimensi yang diproyeksikan terhadap dunia nyata dengan penggabungan real-time antar konten digital dan dunia nyata. 7. Virtual reality atau VR. Virtual reality (VR) adalah teknologi yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan lingkungan yang ada di dalam dunia virtual yang disimulasikan oleh komputer. VR memberikan pengalaman yang lebih nyata dalam lingkungan tersebut. 8. Teknologi 5G. Teknologi akan mengandalkan teknologi jaringan seluler generasi kelima yang menawarkan kecepatan internet hingga 20 kali lebih cepat dari generasi sebelumnya. 9. Cyber security. Keamanan cyber menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya ancaman dari seragam online. Bisnis perlu menginvestasikan dalam teknologi keamanan cyber terbaru untuk melindungi data sensitif dan menjaga kepercayaan pelanggan. 10. Ruang kerja digital. Ruang kerja digital itu teknologi berfokus pada keberlanjutan lingkungan. Bisnis yang mengintegrasikan teknologi lingkungan ke dalam operasi mereka dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. 11. Personalisasi dan pengalaman pelanggan. Personalisasi dan pengalaman pelanggan. Dalam menghadapi era digital yang terus berkembang, industri harus terus mengikuti tren dan perkembangan baru untuk tetap kompetitif. Digitalisasi, kecerdasan buatan, kolaborasi, keberlanjutan, dan inovasi teknologi lainnya adalah kunci untuk mencapai keunggulan kompetitif dan pertumbuhan yang berkelanjutan dalam bisnis. Dampak transformasi digital. A. Dampak pada bisnis. 1. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas. 2. Meningkatkan inovasi. 3. Meningkatkan layanan pelanggan. 4. Meningkatkan kecepatan dan fleksibilitas. Dan 5. Meningkatkan pengambilan keputusan berdasarkan data. B. Dampak pada masyarakat. 1. Meningkatkan akses informasi. 2. Meningkatkan koneksi sosial. 3. Meningkatkan kemudahan dalam berbelanja. 4. Meningkatkan kemudahan dalam mencari pekerjaan. C. Dampak pada pekerjaan dan tenaga kerja. 1. Meningkatkan fleksibilitas kerja. 2. Meningkatkan efisiensi kerja. 3. Meningkatkan kemampuan untuk belajar. 4. Meningkatkan kemampuan untuk beradaptasi. D. Dampak pada keamanan informasi. 1. Meningkatkan keamanan data. 2. Meningkatkan keamanan jaringan. 3. Meningkatkan keamanan transaksi. Materi selanjutnya yakni studi kasus transformasi digital. Contoh perusahaan yang telah sukses menerapkan transformasi digital yang pertama yakni Gojek. Gojek menggunakan teknologi digital untuk mengubah persepsi dan cara orang berpindah tempat. Gojek mengubah cara orang memesan transportasi, makanan, dan layanan lainnya melalui aplikasi mobile. Yang kedua itu Netflix. Netflix menggunakan teknologi digital untuk memberikan pengalaman menonton yang lebih baik melalui platform streaming online. Netflix merupakan aplikasi pertama yang memberikan layanan streaming film dan demand. Yang ketiga yaitu Tokopedia. Tokopedia menggunakan teknologi digital untuk memudahkan orang berjualan secara online melalui aplikasi Tokopedia. Yang keempat yaitu Gramedia. Gramedia merupakan teknologi digital untuk menghadapi disrupsi digital dan mempertahankan posisinya sebagai market leader di bidangnya. Materi selanjutnya yakni strategi transformasi digital. Ada pengembangan strategi transformasi digital yang pertama yaitu menyelaraskan transformasi digital dengan tujuan bisnis kita. Perencanaan proyek transformasi digital harus berpusat pada rencana keseluruhan organisasi dan bukan pada teknologi tertentu. Yang kedua yaitu mengembangkan bukti konsep. Memulai penggunaan teknologi ini dapat membuat perubahan yang besar. Oleh karena itu, kita harus mengembangkan bukti konsep terlebih dahulu untuk memastikan bahwa teknologi yang Anda gunakan dapat membantu mencapai tujuan bisnis Anda. Yang ketiga yaitu mengembangkan platform analitik Anda. Transformasi digital adalah semua hal tentang membuka nilai dalam proses bisnis dan melepaskannya kembali ke pelanggan.
serta cukup gesit untuk menggunakan data dan analistik untuk menciptakan pengalaman baru yang motivatif. Baik, saya Karel Murdia akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu mengelola perubahan transformasi digital. 1. Membangun kesadaran dan dukungan. 2. Membangun tim yang tepat. 3. Mengembangkan strategi transformasi digital. 4. Mengadopsi teknologi yang tepat. 5. Membangun budaya inovasi. 6. Mengukur dan mengevaluasi. 7. Mengelola risiko. 8. Mengelola perubahan budaya. 9. Memberikan pelatihan dan dukungan. 10. Mengelola perubahan transformasi digital. Selanjutnya, tantangan dan hambatan dalam melakukan transformasi digital. Yang pertama, tantangan budaya. Tantangan dan hambatan dalam transformasi digital yang terkait dengan budaya dapat menjadi penghambat bagi organisasi dalam mengadopsi teknologi digital. Yang kedua, tantangan teknologi. Tantangan dan hambatan dalam transformasi digital di sektor teknologi dapat menjadi penghambat bagi organisasi dalam mengadopsi teknologi digital. Yang ketiga, tantangan keuangan. Tantangan dan hambatan dalam transformasi digital di sektor keuangan dapat menjadi penghambat bagi organisasi dalam mengadopsi teknologi digital. Baik, sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.